Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian selawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kegiatan yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, sehingga membuat kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih berada di pembahasan yang sama seperti sebelumnya, mencoba mengambil faidah dari kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan tentang seputar akhlak yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bulughul Maram, tepatnya di dalam Kitabul Jami'. Dan kita masih berada di bab yang kedua dari Kitabul Jami', tepatnya di hadis yang ke-12, yaitu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sesuatu yang ma'ruf di sisi kita bahwa sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, Abu Hurairah adalah sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam, di mana setiap hadis-hadis yang beliau telah dengar dari Nabi itu tidak akan beliau lupakan. Jadi diberikan keutamaan mendapat doa khusus dari Nabi bahwa hafalannya itu sangat kuat. Berbeda dengan sahabat yang lainnya, ada kalanya mereka lupa dengan hadis-hadis yang pernah mereka dengar dari Nabi. Kalau Abu Hurairah tidak. Sekali beliau dengar dari Nabi, insya Allah beliau akan dengar, akan ingat seumur hidup. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala an adalah sahabat yang miskin. Di masa Nabi beliau termasuk dari salah seorang sahabat yang dikenal dengan Ahlus Sufah, sahabat yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Mereka nggak punya tempat tinggal lantaran miskinnya mereka. Sehingga miskinnya Abu Hurairah membuat waktu beliau itu lebih banyak terluangkan untuk ilmu, mulai dari mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Berbeda dengan sahabat yang lainnya, mereka punya kesibukan, ada yang punya bisnis. Seperti Abu Bakar misalnya, beliau disibukkan mengurusi urusan kenegaraan, urusan pemerintahan. Umar juga demikian. Sehingga inilah alasan kenapa hadis Abu Hurairah itu lebih banyak periwayatannya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang senantiasa menyertai Nabi dimanapun Nabi berada. Ketika di situ ada peluang untuk para sahabat membersamai Nabi, pasti di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kenapa lebih banyak Abu Hurairah riwayat hadisnya? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu tersibukkan dengan mengurusi urusan pemerintahan. Berbeda dengan Abu Hurairah, yang beliau adalah sahabat yang miskin, tidak disibukkan dengan urusan pemerintahan, tidak disibukkan dengan bisnis, sehingga waktu beliau lebih banyak tercurahkan. Ya. Alasan yang ketiga kenapa Abu Hurairah lebih banyak riwayat hadisnya dibandingkan para sahabat yang lainnya. Secara umum Abu Hurairah ini dibandingkan sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar misalnya, beliau termasuk sahabat yang berusia panjang sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga banyak orang-orang yang berkesempatan untuk duduk di majelis Abu Hurairah, atau dengan kata lain banyaknya murid-murid yang menimba hadis dari Abu Hurairah. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu faktor terbesar seseorang itu cepat dikenal adalah banyaknya murid yang mengambil ilmu darinya, iya kan? Makanya madhabnya Imam Malik itu lebih masyhur dibandingkan madhab Laits bin Sa'ad. Pernah dengar madhab Laits bin Sa'ad?
Jadi madhab para ulama di dalam bidang fikih itu bukan hanya 4, walaupun yang paling masyhurnya ada 4, yang dikenal dengan 4 imam madhab. Namun di sana ada madhab-madhab yang lain. Di antara yang terkenal adalah di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu adalah madhabnya Laits bin Sa'ad. Dan madhab Laits bin Sa'ad ini lebih kuat dibandingkan madhabnya Imam Malik. Ya, lebih kuat dari madhabnya Imam Malik. Cuma Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pada waktu itu tinggal di kota Madinah, dan kita tahu orang-orang banyak menuntut ilmu ke kota Madinah, sehingga beliau memiliki murid yang banyak, sehingga madhab beliau cepat tersebar. Sama kayak kita di masa ini, ustadz cepat terkenal, ada media, ya enggak? Bukan berarti ustadz tersebut udah pasti berilmu. Artinya lebih berilmu dibandingkan orang ustadz-ustadz yang tidak masuk media misalnya. Ternyata kita lihat di sana banyak para ustadz-ustadz yang ilmu mereka, kapasitas ilmu mereka jauh lebih luar biasa dibandingkan ustadz-ustadz yang diliput sama media. Cuma ustadz ini lebih cepat terkenal karena ya memang ada media yang menyebarkan kajiannya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Yang membuat Abu Hurairah lebih banyak riwayat hadisnya. Kenapa saya sebutkan ini jamaah? Karena ini di antara hal yang penting untuk kita ingat sebagai pegangan kita. Karena hari ini orang-orang Syiah itu berusaha untuk membunuh karakter Abu Hurairah ini, meragu-ragukan kaum muslimin. Abu Hurairah cuma 4 tahun membersamai Nabi. Dia masuk Islam ketika perang Khaybar. Cuma kurang lebih 4 tahun masuk Islam, membersamai Nabi. Tapi kok bisa riwayat hadisnya lebih banyak dari Abu Bakar? Yang Abu Bakar minas sabiqinal awwalin, sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Dari Umar bin Khattab, kok bisa nih? Tujuan mereka meragu-ragukan ini supaya apa itu? Supaya kaum muslim itu banyak meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jalur periwayatan dari Abu Hurairah. Karena banyak hadis-hadis Abu Hurairah, di antaranya ada hadis-hadis yang membantah kebatilan akidah mereka dan manhaj mereka. Makanya mereka mencoba untuk menanamkan keraguan-raguan di tengah kaum muslimin akan sahabat yang mulia ini. Kok bisa dia menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, hadis ini datang dari Abu Hurairah. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang meringankan satu penderitaan di dunia ini dari seorang mukmin, maka Allah azza wa jalla akan ringankan untuknya penderitaan yang ada di akhirat. Wa may yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, terlilit hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba sepanjang hamba tersebut mau menolong saudaranya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau ini, Kitabul Jami', membawakan riwayat hadis ini sampai di penggalan yang kita bacakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kalau kita buka Sahih Muslim, ternyata hadis ini memiliki sambungan. Sambungannya adalah Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa saja yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Intinya dia sekedar menempuh jalan menuntut ilmu agama, tidak disyaratkan dia pulang membawa ilmu segudang. Intinya dia datang ke pengajian, faham enggak faham, ya, Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju surga.
Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhum lam yusri' bihi nasabu. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi mengatakan, dan tidaklah ada sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Untuk apa mereka berkumpul? Bukan membubarkan pengajian ya. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca, mentilawah kitab Allah. Tilawah kitab Allah itu, tilawah itu kata para ulama terbagi 3. Ada tilawah ma'nawiyah, ada tilawah hukmiyah, ada tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu adalah kita mempelajari hukum-hukum yang berkenaan tentang tata cara membaca Al-Quran, mulai belajar tajwid, tahsin ya, dan yang semisal dengannya. Ini namanya tilawah lafziyah. Yang kedua, ada yang dikenal dengan tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu adalah kita mempelajari kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah. Ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Itu namanya masuk dalam kategori mentilawah kitab Allah. Yang ketiga, tilawah ma'nawiyah, merenungi setiap kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Nah, ketiga hal ini itu masuk dalam kategori tilawah kitab Allah. Walaupun kebanyakan kita hanya mengkhususkan tilawah itu ya membacanya ya, padahal tidak jamaah. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran, merenungi kandungannya, itu juga masuk dalam bentuk tilawah. Mereka mentilawah kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Masya Allah. Ini janji Allah. Ketika kita datang ke suatu tempat dari rumah-rumah Allah, mempelajari agama Allah, Allah jamin akan turun kepada kita sakinah ilahi, ketenangan. Ketenangan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ilmu itu membawa seorang itu menuju kepada ketenangan. Itu dia ciri-ciri ilmu. Tenang. Coba lihat, ada orang pulang pengajian semakin galau dia, semakin stres dia. Nggak ada jemaah. Berbeda orang kalau pulang dari diskotik, bahkan belum pulang aja di diskotiknya udah ribut. Ya nggak jemaah? Subhanallah. Di pengajian ada nggak orang ribut? Nggak ada jemaah. Kecuali segelintir orang ya suka ribut-ribut ya. Subhanallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah akan cucurkan mereka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Coba bayangkan jamaah, siapa di antara kita yang nggak butuh rahmat Allah? Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Dikerumuni oleh para malaikat. Dan yang lebih ajibnya dari itu, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di majelis, di hadapan para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama kita jemaah. Keempat hal ini didapatkan ketika kita pergi ke pengajian. Masya Allah. Ya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan barang siapa yang amalannya itu lambat, maka sungguh nasabnya yang mulia itu tidak akan mampu mempercepat dia masuk ke dalam surga. Artinya yang menjadi tolak ukur itu adalah amalan, bukan kemuliaan nasab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang mulia ini secara umum kata para ulama memiliki kandungan akan sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Kaidah tersebut adalah al-jaza min jinsil amal. Secara umum kandungan hadis ini mengarah kepada kaidah ini. Al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan kita. Balasan yang akan kita dapat itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya seperti tadi Nabi katakan apa? Siapa yang memudahkan, Allah akan mudahkan. Siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aibnya. Dan juga di berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian bantu agama Allah,
yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan tolong kalian. Jadi balasan yang akan kita dapatkan sesuai dari jenis amalan kita. Kalau kita semangat menolong agama Allah, tentunya menolong agama Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya menjadi seorang ustadz ya, duduk di meja kajian, enggak, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita nge-share kajian, ya, ada yang menolong dengan hartanya, ada yang menolong dengan jabatannya, ada yang menolong dengan tempatnya yang dia sediakan. Banyak bentuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Jadi balasan sesuai dari jenis amalan kita. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah. Maksud jagalah Allah ini jagalah batasan-batasan Allah, jaga syariat Allah. Yahfazillah. Maka Allah Subhanahu wa taala yahfadka. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Inilah kaidah yang disepakati oleh para ulama kita, bahwa al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dari jenis amalan perbuatan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, maka insya Allah yang kita dapatkan adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, yarah, dia akan melihat hasilnya nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan, dia juga akan melihat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, maka balasan yang didapatkan adalah kebaikan. Kalau amalannya buruk, maka balasan yang didapatkan adalah keburukan. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dipahami, ini tidaklah sama seperti konsep karma yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Karma itu adalah ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, pelanggaran, itu artinya nanti ada dari anggota keluarga kita yang juga melakukan dosa tersebut. Kita pernah berzina dengan orang lain misalnya, mungkin nanti istri kita atau anak perempuan kita pasti akan melakukannya. Atau konsep karma itu ketika kita melakukan pelanggaran di kehidupan ini, nanti kita akan dibalas di kehidupan berikutnya. Maka ini tidak benar, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kaidah al-jaza min jinsil amal ini, kata para ulama, itu berkenaan tentang si pelakunya, tentang kitanya, bukan kepada keluarga kita. Baik, di awal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang meringankan satu penderitaan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Nafasa yang artinya itu meringankan. Itu jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, tidak harus bermakna menghilangkan ya. Hanya sekedar meringankan. Apakah itu meringankannya dari segi materi, dari segi fisik, dari segi apa misalnya ilmunya, nasihat, intinya apapun yang itu bisa memberikan keringanan akan kesulitan saudaranya, maka masuk di dalam kategori hadis ini. Subhanallah. Ketika kita berusaha untuk meringankan penderitaan orang lain, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak mesti harus kita hilang, sekedar kita hilangkan, kita ringankan ya. Ada orang mungkin yang butuh pekerjaan, mungkin kita nggak bisa membantu secara langsung, tapi kita punya teman-teman, mungkin dia bisa kasih pekerjaan kepada orang ini, maka ini masuk dalam kategori hadis ini. Ini baru skala kecil, hanya memberikan pekerjaan, apalagi yang lebih besar dari itu. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dia dari penderitaan yang ada di akhirat. Kata para ulama, kenapa Nabi tidak mengatakan di sini Allah akan meringankan dia dari penderitaan dunia dan akhirat, tapi hanya dikatakan oleh Nabi penderitaan akhirat? Karena jamaah yang dimuliakan Allah, penderitaan dunia separah apapun itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan penderitaan di kehidupan akhirat. Nggak ada apa-apanya. Kita tahu bagaimana di akhirat itu kondisinya benar-benar mencekam. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita di berbagai hadis. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna bima dzak, yajma'u Allahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid
fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadunu syamsu fayablughu nas minal ghammi wal karab ma la yutiqun wa ma la yahtamilun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu karena apa itu? Karena pada hari itu, kata Nabi, Allah akan mengumpulkan seluruh golongan manusia, yang awal maupun yang akhir. Allah akan kumpulkan mereka di satu dataran yang kita kenal dengan padang mahsyar nantinya. Kemudian ada yang menyeru dengan seruan kepada mereka, dan pada saat itu, kata Nabi, matahari didekatkan di atas kepala mereka. Disebutkan dalam hadis yang lain, matahari itu didekatkan sejarak 1 mil, sehingga ada di antara orang-orang yang berkeringat, keringatnya membasahi mata kakinya. Coba bayangkan orang hari ini berkeringat, kalau keringatnya itu sangat banyak, paling-paling cuma membasahi bajunya, ya kan? Tidak ada yang sampai keringatnya sampai batasan mata kaki. Tapi pada hari kiamat nanti ada, kata Nabi, orang-orang yang saking panasnya matahari di atas kepala dia, subhanallah, keringatnya itu sampai batasan mata kakinya. Ada yang lebih parah dari itu, ada yang keringatnya sampai batasan betisnya, sampai betis keringat. Bahkan ada yang sampai pinggulnya, kata Nabi. Bahkan ada yang sampai dagunya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada orang-orang pada waktu itu yang ditenggelamkan oleh keringatnya, tenggelam oleh keringatnya sendiri. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Allah azza wa jalla maha mampu melakukan itu. Jangan bayangkan gimana dia tenggelam dengan keringatnya sementara orang di samping nggak tenggelam. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak sampai akal kita kepadanya. Subhanallah, mampu Allah azza wa jalla begitu mencekam hari tersebut. Belum lagi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah azza wa jalla pada hari kiamat hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, dan belum dikhitan. Ini kondisi kita semua nanti akan datang menghadap Allah. Mendengar ini Aisyah mengatakan, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau begitu kondisi kita nanti dibangkitkan ya Rasulullah, bukankah nanti kaum lelaki akan melihat wanita dan sebaliknya wanita melihat kaum lelaki? Apa kata Nabi? Al-amru yauma idzin asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Sungguh keadaan yang ada, yang terjadi pada hari itu jauh lebih berat, sehingga mereka tidak sempat berpikiran demikian. Untuk lihat wanita telanjang di samping kita nggak sempat kita. Begitu mencekamnya hari tersebut. Itulah yang Allah azza wa jalla firmankan di dalam surat Al-Hajj. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah mengatakan, wahai seluruh manusia, hendaklah kalian takut kepada Allah. Karena kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Kita lihat hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, baru sedikit Allah azza wa jalla menggoncangkan. Coba lihat di Turki, apa yang terjadi? Kehancuran yang begitu luar biasa. Itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat. Gunung yang hari ini kita lihat begitu kokohnya, hancur lebur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kata Allah. Ingatlah ketika nanti bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya, sehingga bumi ini mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Allah katakan, kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangat luar biasa. Di hari itu engkau akan melihat setiap wanita yang menyusui akan lupa, tadhalu, akan lupa dari anak yang dia susui. Coba bayangkan, seorang wanita yang menyusui anaknya, anak masih kecil, masih disusui. Biasanya si ibu itu sangat perhatian dengan anaknya. Iya enggak? Perhatian. Di tengah ngantuk yang begitu luar biasa, ketika anaknya nangis, ibunya pasti sempat-sempat bangun. Tapi pada hari kiamat, jangankan peduli, ingat saja enggak. Wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Setiap wanita yang hamil akan keguguran kandungannya, kata Allah. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau akan melihat pada hari itu manusia itu bagaikan orang yang mabuk. Mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka hakikatnya enggak mabuk, kata Allah. Walakinna adaballahi syadid, akan tetapi adab Allah yang pedihlah yang membuat mereka bisa merasakan demikian. Subhanallah.
Makanya diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangankan kita ini jamaah. Disebutkan nanti bagaimana tatkala manusia itu benar-benar berada di dalam kepayahan, kesulitan pada hari kiamat. Sebagian mereka menyeru, ini tidakkah kita mencari orang-orang yang berusaha untuk bisa memberikan syafaat kepada kita? Ya. Maka sebagian mereka mengusulkan kita pergi aja kepada Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya manusia nanti seluruhnya datang menjumpai Nabi Adam. Mereka menyebutkan keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Mereka sebutkan keutamaan Nabi Adam. Kemudian setelah itu mereka minta kepada Nabi Adam untuk berdoa kepada Allah, memohonkan supaya Allah segerakan hisab. Untuk disegerakan hisab ini, bukan untuk supaya mereka bisa masuk surga, enggak. Hanya sekedar ditegakkan hisab. Karena penantiannya sangat panjang pada waktu itu. Bayangkan matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Hari ini matahari yang jaraknya di atas kepala kita berjuta-juta kilometer, berjuta-juta mil, itu sudah cukup membinasakan kita. Ada di antara kita yang sanggup 24 jam berdiri di bawah matahari? Gak sanggupnya mah. Gak sanggup kita. Padahal hari kiamat Allah katakan kadarnya itu inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan andai kita menunggu sepekan aja, bagaikan 7000 tahun kita dijemur di atas terik matahari. Mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka sebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Maka Nabi Adam alaihi salam pun mengatakan, innallaha yaghdab al-yawm walam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hari ini telah murka dengan kemurkaan yang Allah enggak pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah murka setelahnya. Wa innahu qad nahani 'anis syajarah fa 'asaituhu nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila nuhin. Kata Nabi Adam alaihi salam, sementara Allah pernah melarang aku untuk mendekati satu pohon supaya enggak makan buah dari pohon tersebut, fa 'asaituhu, namun qadarullah aku melanggar larangan tersebut. Apa kata Nabi Adam? Nafsi. Hari ini hanya diriku lah yang bisa aku urus, kata Nabi Adam. Hanya diriku, kata Nabi Adam. Idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada selainku, jangan kalian minta ke aku, katanya. Mintalah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun, mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Mereka sebutkan keutamaan Nabi Nuh. Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama Allah utus di atas muka bumi. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang Allah enggak pernah murka sebelumnya dan tidak akan murka setelahnya dengan kemurkaan semisal dengan ini. Wa innahu qad kana li da'watun da'atuha ala qaumi nafsi. Dan aku pernah melakukan satu kesalahan di mana aku mendoakan keselamatan untuk kaumku. Maksudnya kaumnya di sini adalah kaumnya yang kafir kepada Nabi Nuh alaihi salam. Di antaranya siapa? Anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, yang kafir tidak mau ikut beriman kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh alaihi salam berdoa, namanya apa namanya doa? Ya bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, dia tetap mendoakan anaknya. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu amalun ghairu sholih, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah amalan yang bukanlah amalan soleh, mendoakan orang kafir tidak boleh. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam minta udzur, hari ini saya nggak bisa. Mereka pun pergi kepada siapa jamaah? Pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan keutamaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memberikan jawaban yang sama. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, aku pernah melakukan kesalahan di mana aku pernah berdusta kepada Allah azza wa jalla sebanyak 3 kali. Walaupun dusta yang dimaksud di sini kata para ulama bukanlah dusta yang sesungguhnya, namun dia adalah tauriyah, permainan kata-kata. Nabi Ibrahim mengucapkan satu kata sehingga orang memahami A, sementara yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim adalah B. Itu namanya tauriyah. Dan itu pun Nabi Ibrahim melakukannya karena kondisi terdesak, bukan karena bermudah-mudahan. Karena kondisi terdesak. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim diundang untuk menghadiri kegiatan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya sakit. Jadi orang pikir Nabi Ibrahim sakit badan, sementara yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah sakit hati dengan kesyirikan yang mereka lakukan.
Kemudian yang kedua adalah tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam terpaksa berpindah dari Haran menuju Palestina, melewati Mesir. Pada waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang mata keranjang. Dan kita tahu Sarah adalah wanita yang tercantik di zamannya pada waktu itu. Sehingga singkat cerita mereka pun mendapat panggilan dari sang raja, di mana Sarah ingin dijadikan sang raja sebagai istrinya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau mereka tanya kepada kamu, bilang aja kita ini saudara. Ya, kita adalah saudara. Sehingga ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang Sarah, maka Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah ukhti, dia adalah saudara saya. Walaupun di sini tidak bohong sebenarnya, iya kan? Karena benar pada waktu itu yang beriman dengan Sarah siapa? Dengan Nabi Ibrahim adalah Sarah, saudara seiman maksudnya. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu saudara kata Allah. Dan ini ada keperluan, karena andai Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah istriku, Nabi Ibrahim bakalan dibunuh sama rajanya. Tapi karena ini adalah saudara, maka tidak jadi dibunuh oleh sang raja. Kemudian yang ketiga, tatkala Nabi Ibrahim selesai menghancurkan berhala-berhala oleh kaumnya, ditanya. Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya yang paling besar, tanya aja kalau bisa berbicara. Artinya Nabi Ibrahim mengatakan kalau bisa berbicara berarti yang melakukan yang besar, tapi kalau nggak bisa, saya. Dan ini dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai kesalahan. Coba bayangkan, cuma 3 yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itu pun kalau kita lihat semua jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di jalan Allah, demi menghindari kesyirikan, demi menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Ibrahim anggap itu sebagai kesalahan. Lalu bagaimana kondisi kita nanti pada hari kiamat jamaah? Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga minta maaf, saya nggak bisa karena saya pernah melakukan satu kesalahan. Apa kesalahan Nabi Musa kira-kira jemaah? Pernah memukul orang. Ketika ada 2 orang berantem, satu dari suku Heksos, sukunya Fir'aun, satunya dari Bani Israel, sukunya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa membantu orang yang dari Bani Israel, dipukul sama Nabi Musa sekali tanpa sengaja. Ternyata pukulannya mati. Subhanallah, mati orang tersebut. Karena memang Nabi Musa disebutkan luar biasa pukulan beliau. Sampai-sampai dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih, pernah suatu ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena kekhususan para nabi, tidaklah mereka dicabut nyawanya oleh Allah, melainkan diberikan pilihan. Semua para nabi ketika ingin dicabut nyawanya diberi pilihan dulu, mau mati sekarang atau diberi penundaan. Berbeda dengan kita, kalau sudah datang ajalnya ya mati-mati jamaah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang boleh menunda walaupun sesaat, nggak ada. Tapi para nabi mereka diberi pilihan. Akhirnya malaikat maut ini datang dengan wujud manusia tentunya, minta izin mau cabut nyawa. Coba kira-kira ada orang datang ke kita izin mau mencabut nyawa, ya wajar kita marah. Nabi Musa pukul, qadarullah keluar matanya, keluar mata malaikat tersebut, lepas matanya. Subhanallah. Sehingga malaikat itu pulang ngadu kepada Allah, ya Allah, engkau sungguh mengutus aku kepada hamba yang belum mau mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan mata malaikat tersebut. Lalu Allah utus kembali malaikat tersebut dengan wujud malaikat, lalu memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia adalah utusan Allah. Lalu Nabi Musa pun diberi pilihan antara meninggal sekarang dengan diberi penangguhan. Penangguhannya adalah di mana Nabi Musa disuruh meletakkan tangannya di tubuh sapi sebanyak mana bulu yang terkena sama jari Nabi Musa, maka sebanyak itulah untuk satu bulu 1 tahun. Maka sebanyak itulah waktu ditangguhkannya kematian Nabi Musa alaihissalam. Ya. Lalu setelah itu Nabi Musa tanya, kalau udah habis masa ini, terus apa yang terjadi? Ya mati, kata malaikat tersebut. Ya udah, kalau memang ujung-ujungnya mati sekarang aja. Dan Nabi Musa alaihissalam, dan beliau anggap itu sebagai kesalahan, padahal nggak sengaja jemaah. Kita coba, berapa banyak orang yang kita lukai hari ini, berapa banyak orang yang kita zalimi dengan sengaja. Subhanallah. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Isa. Kata para ulama, Nabi Isa sebenarnya nggak punya udzur. Cuma Nabi Isa ingin memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau palingkan kepada Nabi. Akhirnya manusia pun mendatangi Nabi kita. Lalu Nabi pun mengatakan, Analaha, Analaha. Sayalah orangnya, sayalah orangnya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah dengan pujian-pujian yang hari ini aku belum diajarkan, kata Nabi. Ya. Kemudian setelah itu Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sa wa qul tusma' wasfa' tusyafa' wasal tu'ta wasfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berbicaralah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mohon izinlah untuk memberikan syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya.
Maka itulah syafaat terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dimiliki oleh seluruh para nabi selain beliau, yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar, syafaat untuk segera ditegakkannya hisab. Hisab tidaklah ditegakkan kecuali setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang memintanya pada hari kiamat. Maka kejadian hal tersebut di kelanjutannya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Fajr. Allah mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka datanglah Allah Azza wa Jalla pada hari itu sementara malaikat berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan neraka jahanam didatangkan pada hari itu. Dan neraka jahanam ini didatangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Malaikat neraka akan didatangkan nanti pada hari kiamat dengan ditarik 70.000 tali kekang. 70.000 tali yang menarik neraka. Dan setiap talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Coba bayangkan, sebanyak berapa miliar tuh? 7 kali 7 49. 49 miliar. Ya 49 miliar atau 490 miliar. 490 miliar kurang lebih yang menarik neraka. 49 malaikat, 49 miliar malaikat. Subhanallah. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Belum lagi kata Allah wa idza ra'atum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Ketika neraka itu sudah melihat orang-orang dari jauh, neraka itu bergejolak, berteriak dia, subhanallah. Berteriak neraka itu jemaah. Dan di antara sifat neraka ketika Allah sudah masukkan orang-orang ke dalam neraka, dia mengatakan hal min mazid, hal min mazid, masih ada tambahan ya Allah. Benar-benar mencekam hari itu jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kita semua butuh amalan-amalan yang membuat kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala penderitaan kita pada hari kiamat kelak. Dan di antara amalan yang akan meringankan penderitaan kita pada hari kiamat kelak, apa yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan ini jamaah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man nafasa an mu'min kurbatan min kuramid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang meringankan beban seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan ringankan bebannya nanti di kehidupan akhirat. Subhanallah. Tidakkah kita mau Allah Azza wa Jalla menolong kita di kehidupan akhirat? Tidakkah kita mau Allah ringankan beban kita? Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, semangat punya perhatian di dalam meringankan beban-beban saudara kita. Mungkin ada yang perlu bantuan materi, dibantu dengan materi sebisa kita. Ada yang perlu bantuan tenaga, dibantu dengan tenaga. Ada yang butuh nasihat, diberi nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, apapun kita upayakan untuk bisa membantu orang, insya Allah itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ringankan penderitaan kita pada hari kiamat kelak. Sungguh tidak ada di antara kita yang sanggup jemaah. Baik, kemudian yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Mu'sir itu jamaah yang dimuliakan Allah, maknanya kata para ulama adalah orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang lalu dia mudahkan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa menjadi sebab Allah juga memudahkan urusan kita adalah memudahkan orang yang terlilit hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahabul amali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu lahu anhu kurba au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'a. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan adapun amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah membuat seorang muslim bahagia. Kita membuat orang lain bahagia itu amalan yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Mengangkat kesulitan dari orang lain, membebaskan utangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Menghilangkan rasa lapar darinya. Dan para ulama menjelaskan ada 3 bentuk di mana kita teranggap sebagai orang yang meringankan orang-orang yang terlilit hutang. Yang pertama bentuknya adalah ketika orang yang punya utang kepada kita itu sudah jatuh tempo harusnya dia bayar. Kita janji nih, misalnya sebulan, ternyata sudah jatuh tempo sebulan dia belum punya kemudahan untuk membayar. Maka kita berikan penangguhan, tidak apa-apa, bayarnya kapan aja, kapan mudah bayar.
Atau mungkin kita katakan nggak apa-apa bulan ini, bulan depan aja kalau ada kemudahan. Nggak ada bulan depan lagi, kasih bulan depannya lagi. Atau kita katakan ya udah, kamu bayarnya kapanpun kamu sanggup. Kalau nggak sanggup ya sudah lunas. Masya Allah. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau sekiranya orang yang berhutang itu kesulitan, maka kita wajib memberikan tenggang waktu sampai dia punya kemudahan. Begitu indahnya Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau sekiranya orang yang berhutang kepada kita itu diketahui adalah orang yang jujur, orang yang amanah, dan dia memang nggak punya harta, dan dia memang ada niat untuk bayar, tidak boleh bagi kita untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Haram, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Beda halnya kalau yang berhutang kepada kita, misalnya orang yang memang penipu, dia berhutang sini, berhutang sana, kerjanya gitu aja untuk nipu orang, maka ini tidak masalah, laporkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau dia adalah orang yang amanah, memang membutuhkan dan memang belum punya kemampuan untuk melunasi, maka wajib bagi kita untuk memberikan penangguhan. Kenapa kita wajib, jamaah yang dimuliakan Allah? Karena hukum asal utang piutang itu adalah dalam rangka bantu membantu, bukan dalam rangka meraup keuntungan. Makanya lah diharamkan ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lalu kita mendapatkan keuntungan dari situ. Tidak boleh, haram. Ya, itu masuk dalam bentuk riba jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu biasa melakukan itu. Ya, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kita meringankan orang-orang yang terlilit hutang adalah kita melunaskan sebagian dari hutangnya. Misalnya dia punya hutang kepada kita 10 juta. Kita tahu dia ini sulit sekali membayar. Ya sudahlah, kamu bayarnya 5 juta aja, 5 jutanya lagi anggap lunas. Ini bentuk meringankan. Atau yang ketiga, dan ini yang paling utamanya tentunya, adalah kita melunaskan secara total. Dia punya utang kepada kita 10 juta, ya udah saya lunaskan atas nama Allah nih, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kira apa yang kita lunaskan kepada saudara kita sia-sia. Nggak ada yang sia-sia di sisi Allah, pasti bakalan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ini meringankan orang yang terlilit hutang, itu akan menjadi amalan yang membuat kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Berhubung waktu sholat isya telah masuk, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, saya akhiri langsung atau gimana Pak? Masuk isya ya. Baik, cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi sebulan Iya. Alhamdulillah. Sebelum Ramadan udah bang. ya Ramadan sama Mas Tajari. Ustaz Jari lebih dulu kan. Beliau seminggu sebelum Ramadan udah berangkat. Habis itu harusnya jamaah beliau pulangnya seminggu Ramadan kan. Cuma beliau nggak pulang, tinggal di sana karena nanti akan datang jamaah beliau yang lain.